Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Ahmad Abadi. Yang kali ini kita bakal ngobrol nih sama dua bintang tamu. Bintang tamu, bintang bukan? Kayaknya tamu aja deh, bukan Oh, bintang. narasumber lah ya. Yang kali ini kita mau bahas nih tentang gimana sih persiapan kita kalau kita mau lanjutin pendidikan kita di luar kota, apa yang harus dipersiapkan. Terus berbagi pengalaman nih, apa yang mereka merasakan kuliah di luar kota gitu. Yang kali ini narasumber kita yang pertama adalah Mbak Safira. Safira siapa namanya? Safira Rahmat. Safira Rahmat. Yang kedua adalah Mbak Laras. Mbak Laras yang halo. Maaf ya, hostnya amatiran nih kayaknya. Nah, ini Mbak Safira ini kuliah di mana? Di Universitas Mercu Buana Jakarta. Universitas Mercu Buana Jakarta. Yang awalnya dulu sekolahnya di Balikpapan ya? Iya, dulu SMA-nya di SMA 5. SMA 5 terus lanjutinnya di Jakarta di Mercu Buana. Nah, kalau Mbak Laras sebelumnya Di SMA 3 Balikpapan. SMA 3 Balikpapan. Ya, terus lanjut di Universitas Islam Bandung. Universitas Islam Bandung. Wih, keren. Nah, ini aku mau ngulik dikit nih. Sebenarnya apa sih alasan kalian milih untuk apa namanya kuliah keluar kota gitu? Apakah yang di Balikpapan ini kurang bagus menurut kalian atau gimana? Mau Safira dulu jawab. Oke, kalau Oke. aku karena di Balikpapan nggak ada ilmu komunikasi. Oh nggak ada ya? Nggak ada, setahu aku sih nggak ada. Mm-mm. Dan itu yang memang kamu incar sejak awal itu ilmu komunikasi. Iya, betul. Emang sebagus apa sih prospeknya untuk ini apa namanya jurusan ilmu komunikasi itu? Kalau dari prospek sih, aku waktu itu nggak ngeliat prospek, Mm-mm. ngeliat dari passion aku aja. Waktu Oh. SMA 5 kan aku gabung di eskul film, sinematografi. Makanya aku masuk di ilmu komunikasi, jurusan broadcasting yang relate dengan passion aku. Oh gitu. Jadi Safira ini kenapa kuliah keluar karena ngejar passion ya, jurusan yang sesuai dengan passionnya yang nggak ada di Balikpapan. Iya. Kalau Laras gimana? Kalau aku sendiri, aku tuh mikir kayak apa, udah kelamaan gitu di Kalimantan, pengen cari suasana baru, kayak yang pengen aja di luar dari Balikpapan. Jadi nyoba di beberapa universitas di luar Balikpapan dan ternyata keterimanya di Bandung. Keterimanya di Bandung. Berarti memang keinginan gitu, pengen pengen keluar dari Balikpapan pokoknya gitu. Iya, nyobain rasain mandiri di luar gitu. Iya benar. Terus kalian sepengalaman kalian tuh ribet gak sih ngurusinya? Kalau ini kan kita kan biasa administrasinya kalau satu kota kan masih enak nih. Kalau ini pernah gak sih ada yang kayak ketinggalan atau apa gitu, berkas apa yang belum, yang nggak ikut ke bawah ke sana gitu? Dari Mbak ini dulu, Mbak Laras. Kalau dari aku kan karena sebelumnya itu kan ada sampai gelombang 3 tuh. Aku tuh masuk di gelombang ketiga, teman aku tuh gelombang kedua, dan itu Tiga itu terakhir gitu ya? Iya terakhir. Jadi udah nanya nih sama dia apa aja sih yang dipersiapin. Jadi alhamdulillah pas saat ke Bandung udah aman, Udah udah langsung. nggak ada yang ketinggalan, udah bawa semua. Kalau untuk ini kayak di sana ngekos atau apa gitu, kesusahan nggak nyari kosnya atau ada keluarga di sana? Nah kebetulan di sana itu ada teman dari paman saya gitu, ngasih tahu nih ada tempat yang dekat kampus, terus disuruh di situ aja. Jadi emang pas udah mau ke Bandung tuh segala sesuatunya udah siap, jadi pas berangkat nyampe udah ada tempat. Jadi nggak terlalu banyak halangan lah ya, berarti mulus-mulus gampang-gampang aja sebenarnya, nggak seperti yang kita bayangin nanti ribet harus nyari kosan sendiri dulu, ribet nyari ini, iya kan? Ya kalau dari aku sendiri sih emang karena mungkin ada channel di Bandung, jadi emang lebih mudah. Tapi kalau mungkin untuk buat teman-teman yang lain mungkin harus cari informasi nih, lihat nih kampusnya daerah mana, terus harus cari kos daerah mana. Apalagi kan kalau misalnya kita di kota baru kan belum tahu nih kita harus naik apa gitu. Itu salah satu kendala ya kalau di tempat baru ya. Iya, daerah-daerahnya belum paham kan, kalau mau naik kendaraan umum juga takut nanti nyasar. Jadi pasti nyarinya dekat kampus. Kalau Safira gimana? Kalau untuk persiapannya sih ada beberapa kesulitan. Kayak misalnya waktu itu ngurus SKCK. Kan kalau ngurus SKCK itu harus di tempat domisili kan. Oh iya benar. Ya, Sesuai jadi KTP ya. Sesuai KTP. Jadi itu sih kesulitannya. Cuman akhirnya waktu itu pas sebelum udah keterima, cuman waktu itu balik lagi ke Balikpapan untuk
ngurusin berkas-berkas yang kurang. Nah, berarti tetap ada kendala ya kalau yang Tetap ada versinya Laras kan kendala. agaknya masih mulus, sementara mungkin persiapannya agak ini ya. Nah kalau di Safira ini mungkin ada kendala beberapa yang mungkin nggak belum punya link nih di sana, jadi kayak Iya. masih ngeraba gitu ya, apa aja sih yang harus dibawa gitu Iya, kan ya. waktu masuk di situ juga nggak sengaja masuk Mercu Buana. Apa nggak sengaja kan, bukan itu pilihan gitu. Enggak, jadi dulu tuh mau masuk negeri. Nah oke. Dulu mau masuk negeri, cuman karena nggak keterima di SNMPTN, SBMPTN, sampai mandiri nggak keterima. Sedih sama. Ya udah, akhirnya aku masuk di Mercu Buana. Nah, di Mercu Buana itu aku ikut gelombang terakhir. Gelombang terakhir dia pas Sama ya, penutupan dua-duanya berarti itu. ini gelombang ketiga tadi. Jadi sebelum ospek itu udah masuk dulu. Nah kebetulan masuk di Mercu Buana itu karena teman TK aku itu kuliahnya di situ. Pastinya hanya itu ya. Iya. Dan pas banget dia masuk ilmu komunikasi, aku pengen masuk ilmu komunikasi, ya udah. Oke. Kuliah. Jadi ada teman lah ya. Ada teman. Terus kalau menurut kalian apa sih yang paling penting sebenarnya untuk diperhatiin, kan kalian tadi udah sharing tuh kendala, mungkin Laras juga ada beberapa sedikit mulus, kalau ini Safira ada beberapa kendala. Tipsnya apa sih yang supaya yang perlu diperhatiin nih kalau benar-benar kita mau pengen kuliah di luar kota, itu apa kira-kira? Apa yang kita harus siap mental, apakah kita harus mulai browsing tempat tinggal dulu atau apa tipsnya? Mental sih. Mental ya. Mental. Kalau misalnya mentalnya nggak siap, mau mencari, kalau misalnya mentalnya udah siap ya pasti udah siap juga mau nyari tempat tinggal, benar-benar udah berani untuk merantau ke kota orang gitu. Oke, jadi persiapan yang paling penting mental ya kalau dari Safira ya. Kalau dari Laras? Sama sih, mental sama izin orang tua gitu. Mental sama izin orang tua. Iya, kan otomatis kalau misalnya cuma dari kita doang yang aku pengen kuliah di sini, tapi dari izin orang tua juga enggak, karena sebelumnya aku juga ada kendala, maksudnya nggak dibolehin tuh di luar kota, tapi coba ngeyakinin nih ini bisa. Terus ya apa ya, harus di sana bener kayak kata Safira harus mandiri apa segala macam kayak gitu sih. Jadi di sana masak sendiri gitu kalian? Iya. Kalau ini ada apa? Di Tinggal tempat. keluarga. Oh, ada keluarga ya. Keluarga. Kalau Laras ngekos? Ngekos. Di pengalamannya bagus nih. Jadi kita nggak ada punya referensi yang sama, referensinya beda gitu ya dari Laras dan juga Safira. Nah, terus pernah nggak sih kalian waktu pas kuliah di luar itu kayak rasa kangen banget sama Balikpapan gitu? Pernah dong. Iya, pernah. Pernah ya berarti. Apa yang kalian lakuin kalau kangen gitu? Apakah bisa nelfon orang tua apa, minta beli tiket pulang atau apa? Kalau dari aku sih, aku maksudnya nggak terlalu gimana, cuma paling kayak lebih kangen ke makanan yang ada di Kalimantan yang rasanya tuh beda gitu di sana, kayak misalnya Apalagi nasi kuning ya, Iya, itu benar. beda banget, jadi kayak aduh gitu, kayak kangen masakannya. Kalau sama orang tua kan mungkin kita masih bisa video callan, dan aku lagian kalau aku sendiri aku nggak yang terlalu gimana ya, kayak yang pengen banget pulang kayak gitu. Kalau ini kayak biasa aja gitu, kayak mandiri aja gitu, biasa aja, jauh Berarti dari orang tua gitu. let it flow aja ya, ikutin aja. Kalau Safira gimana? Sering pulang? enggak Juga. sering. Aku pernah setahun nggak pulang. Tahun 2018 itu aku nggak pulang. Terus akhir 2018 aku kena tipes. Terus karena di Jakarta itu pas itu kan papa lagi ada urusan di Jakarta, jadi papa ke Jakarta ke rumah sakit tuh. Nah karena aku sendiri juga di sana, sebenarnya walaupun ada keluarga, cuma kan keluarga masing-masing ya, ada ngurusin keluarganya juga gitu, jadi nggak bisa yang nemenin aku. Akhirnya aku pulang tuh ke Balikpapan. Pas aku pulang ke Balikpapan, aku sampai rumah sakit, kata dokternya aku nggak apa-apa. Terus kata dokternya cuman, oh ini kayaknya sakit kangen ini, kayak gitu. Iya tahu, tapi diagnosa dokter tuh beda-beda. Iya, waktu itu aku sampai disaranin buat diopname, cuman karena papa aku mikir ya udah diopname di Balikpapan aja kayak gitu. Pas sampai Balikpapan nggak apa-apa. Jadi beda ya, tapi biasanya berarti ini 6 bulan atau pas libur semester baru pulang gitu. Iya, cuman kampus aku tuh beda sama kampus di Balikpapan, teman-teman aku di Balikpapan. Jadi kalau misalnya teman-temanku pulang, aku tuh nggak ketemu. Jadi aku libur, mereka masuk, aku libur. Oh. Kayak gitu. Jadi kalau aku main sama temanku di Balikpapan, dia kuliah. Jadi mainnya nunggu dia selesai kuliah. Pas malam atau weekend gitu Iya, ya. malam atau weekend.
sama berarti ya kayak kampusku juga gitu. Iya. Kayak akhir tahun gitu nggak sih? Iya, jadi Oh, iya. misalnya Desember itu libur minggu tenang untuk UAS, itu di minggu tenang itu dipakai buat libur tahun baru dipakai minggu tenang. Jadi UASnya tuh abis liburan, abis lebaran kayak gitu. Beda ya, kalau ini kadang-kadang UAS dulu baru habis itu libur. Iya, liburnya kan sekalian lebaran, sekalian tahun baruan. Kalau aku enggak kayak gitu. Kalau kalian ngerasa nggak sih kalau dengan kalian jauh dari rumah tuh kayak kemandirian kalian tuh makin naik gitu nggak? Atau sama aja sebenarnya? Kerasa banget sih jadi Kerasa. mandiri. Jadi lebih Kayak kita tuh harus bisa bagi waktu kak. Misalnya kita nih lagi sibuk di kampus tapi kita harus pulang, kayak masak juga buat makan kan nggak mungkin kalau kita beli terus juga kan habis tuh uang jajan kalau beli terus. Jadi harus masak, kayak terus harus nyuci, bersih kayak bener-bener mandiri banget sih di sana. Kayak kalau di Balikpapan misalnya kita sama orang tua kan mau makan tinggal makan. Kalau di sana kita makan harus masak dulu, harus habis makan harus nyuci piring, bersih. Jadi Terasa lah ya, banget. banget dana kos. Iya benar. Kalau Safira gimana? Kalau aku kan sebenarnya mandirinya tuh lebih ke apa-apa ngelakuin sendiri. Kalau misalnya ada kesulitan, kayak waktu itu aku pernah kehilangan ATM, terus pernah sakit, yang sakit cuman sekedar batuk pilek yang nggak sembuh-sembuh kayak gitu, aku ke dokter sendiri, terus ngurus ATM-nya hilang itu sendiri, lebih gitu sih. Terus kalau misalnya kalau makan, kadang aku coba buat beli di luar, karena aku kan tinggal sama keluarga yang lain, nggak enak, kadang ada rasa timbul nggak enak gitu, jadi ya mencoba buat tahu diri. Iya ya, biarpun keluarga tapi kita kalau Iya, tapi kan terus kadang ada rasa nggak enak kan. Betul. Gitu, jadi kadang kalau misalnya sarapan, kan aku kalau misalnya masuk pagi, karena kan tempat tinggal aku jauh kan dari kampus, jadi datangnya lebih pagi. Nah, orang-orang rumah tuh belum masak, jadi kan aku masak sendiri, Indomie aja karena buru-buru. Nggak bisa masak yang lain, yang penting makan. Oh ya, Indomie penyelamat anak kos. Iya kan. Apalagi ke mager-mager masak. Tapi Indomie rasa di Pulau Jawa sih sama di Kalimantan beda tau. Iya, beda. Beda Bumbunya beda bumbunya. kan? Iya, Beda beda bumbunya. Kenapa gitu ya? Nggak tahu. Terus kalian ini nggak sih di kota kalian masing-masing di Jakarta dan juga kalau Mbak Laras kan di Bandung, ada nggak sih kayak kalau di Samarinda itu ada namanya KPMB, kayak komunitas atau apa sih, komunitas pelajar mahasiswa Balikpapan ya? Iya. Nah itu ada nggak sih di Jakarta atau di Bandung itu? Kalau dengar dari teman saya itu sebenarnya ada di situ, kayak dia kayak nanti ada juga memberikan informasi beasiswa apa, cuma pas Laras di Bandung itu nggak tahu tuh kalau ada yang kayak gitu, karena nggak pernah kayak berhubungan sama yang anak-anak Balikpapan, paling cuma teman dekat tuh yang kuliah di sana bareng. Jadi malah adanya yang perkumpulan Kutai, deketnya malah yang Kutai gitu. Yang Bandung yang Balikpapan tuh nggak tahu sama sekali, cuma baru tahu tuh pas udah akhir-akhir tuh dikasih tahu sama teman. Kalau Safira? Ada, tapi nggak pernah main bareng gitu. Oh, jadi intinya di tempat di Bandung tuh sebenarnya juga ada, tapi ada sekretariatnya gitu nggak kalau di? Katanya sih Ada. ada. Di Jakarta juga ada. Kalau di Jakarta kurang tahu juga sih, tapi grupnya, tapi aku gabung di grupnya. Oke, sorry guys, jadi itu kameranya mati sendiri, nggak tahu kenapa. Jadi kita lanjut ya. Tadi tuh kita pembahasan kita tuh tadi sampai KPMB. Iya. Nah, kita lanjut nih. Pas kalian balik ke Balikpapan tuh, kalian kesusahan nggak sih buat ngumpulin mungkin teman-teman deket kalian atau geng kalian waktu masih sekolah itu buat diajak jalan bareng atau ngumpul bareng gitu? Sulit nggak sih? Sulitnya di waktu. Sulitnya di waktu. Karena kalau dia libur, mereka kan liburnya bareng, aku liburnya beda, jadi nggak ketemu. Paling kalau ngumpul sama temen yang kuliahnya di Balikpapan. Jadi aku punya dua kelompok gitu loh, waktu SMP sama SMA. Nah kalau SMP ini dia tuh mencar. Kalau SMA itu masih ada di Balikpapan, jadi mainnya sama yang teman SMA aja. Tapi masih ada ya yang diajak ngumpul gitu. Kalau Laras gimana? Sama, masih ada kayak teman dekat di SMA itu masih bisa dihubungin, karena kebanyakan teman dekat yang di SMA tuh kuliah di Kalimantan sini aja, jadi kayak ya pas aku libur dia juga ada di sini, jadi masih bisa main bareng, nggak susah.
Jadi ini ya sama-sama sebenarnya masih bisa, cuman ya mungkin ada yang bisa dan enggak ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Terus ini nih terakhir nih, aku minta tips dong dari kalian buat mungkin ada yang nonton ini kan, dia pengen kuliah di luar. Tipsnya apa nih yang bisa kalian kasih untuk teman-teman yang mungkin mau pengen kuliah di luar? Tipsnya pertama, belajar dulu yang benar Belajar biar dulu. masuknya negeri jangan swasta. Udah jauh masuk swasta sih. Itu yang dicari ya. Oke, itu tips atau ini ya maksain ya? Gimana? Tipsnya ya belajar yang benar. Kalian harus benar-benar nentuin pilihan kalian, dan jangan sampai kalian udah jauh-jauh keluar kota tapi ternyata kalian ngerasa ini jurusan ini nggak sesuai sama aku. Jadi emang dari sekarang tuh kalian lihat nih, aku nih minatnya di mana, apa jurusan yang harus aku ambil untuk lanjutin minat aku ini. Terus itu kayak benar-benar dipersiapkan, mulai dari pembiayaan masuk dari kampus itu apa aja yang harus dipersiapkan, terus itu persyaratan apa aja, sama kos. Dilihat aja kalau misalnya anak baru yang baru dari luar kota ke kota lain itu mungkin untuk mencari kos di daerah dekat kampus, karena kan kita sendiri belum tahu tuh daerah di sana. Jadi itu, dan kuatin mental ya. Persiapan Sama sih. mental tuh penting. Sama sih kayak Laras, Sama. persiapan mental, terus harus tahu passionnya itu apa. Jangan sampai jauh-jauh keluar taunya nggak sesuai dengan passion. Jadi sebenarnya kalau aku ya, selama aku menjalani kuliah, kalau misalnya mau masuk kuliah itu harus tahu dulu passionnya apa, karena semua universitas, mau negeri mau swasta itu sama aja. Mereka kasih pendidikan, mereka kasih ilmu, kasih gelar. Tapi kalau sesuai passion kita bisa kayak nikmatin banget menjalaninya gitu ya. Nikmatin, biarpun jauh dari orang tua tapi kita tetap enjoy. Gimana kalau kita nggak sesuai passion, udah jauh dari orang tua nggak sesuai passion, pusing. Aduh, aku banget. Oh, Laras ngerasa nggak sesuai jurusan kemarin? Iya, karena emang intinya dari kuliah di luar kota itu adalah supaya jauh, maksudnya supaya keluar dari Kalimantan. Aku tuh pengennya ngerasain ini atmosfer di luar gitu. pengennya Ngerasain kemarin udara tuh ya? hukum kan, pengen hukum, keterima tuh di Balikpapan. Cuma aku gak pengen di Ini Balikpapan. enggak. Aku pengen di luar. Aku ngeliat nih, aku tuh dulu orangnya kayak sombong banget gitu kan, kayak ngerasa aku tuh bisa di mana Sampai aja. sekarang masih sih. Enggak bercanda. Kayak aku Jangan ngerasa sombong. aku tuh bisa apa aja, jurusan apapun aku tuh pasti bisa ngejalanin. Terus ngeliat juga kan kemarin tuh sebenarnya mau daftar hukum kan, kalau nggak salah tuh karena itu udah detik-detik terakhir pendaftaran bukan sih. Nah pas mau daftar di hukum di Unisba itu udah habis slotnya di gelombang kedua. Jadi yang ada itu sisa yang banyaknya yang di MIPA kan. Terus aku tuh ngeliat nih, kalau matematika apa nanti pekerjaannya, kalau farmasi apa, statistika apa. Dan aku ngeliat statistika, terus aku ngeliat di internet kan, oh prospek kerjanya juga banyak nih, orang statistika dibutuhkan. Terus supaya karena itu udah gelombang terakhir dan supaya aku tetap kuliah dan kuliah di luar Kalimantan, aku tuh memperhitungkan nih kan lewat dari nilai rapot tuh, aku hitungin tuh nilaiku nih bakal masuk di jurusan yang mana. Ternyata aku masukin di statistika dan bener keterima. Jadi kamu dulu Tapi IPA setelah ya? itu Setelah itu awal-awal ya IPA, awal-awal masuk semester pertama itu masih semangat, masih oh ini gampang ini. Ternyata semester selanjutnya ada kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus lanjut. Aduh udah tuh pusing semua, ternyata ngitung semua gitu kan. Kayak aduh pusing, udah mulai ngerasa kayaknya nggak sanggup deh. Tapi tetap dijalanin, harus semangat. Harus semangat. Akhirnya lulus juga kan. Belum. Kirain udah lulus. Aduh belum, masih nyusun skripsi. Skripsi. Oke nih, ini makasih banyak nih sama Safira sama Laras udah nyempetin waktunya buat bagi tips dan juga sharing ya. Cerita dari Safira maupun Laras gimana perjalanan mereka kuliah ke luar kota, apa aja kendalanya, tadi udah diceritain banyak nih sama Laras dan Safira. Oke, terima kasih banyak Laras dan Safira. Buat kalian semoga tadi obrolan kita ini bermanfaat, bisa diambil yang positif-positifnya dan juga manfaatnya kan. Amin. Amin. Mungkin sekian video kali ini.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe Nur Rahmat Abadi Channel. Subscribe-nya di mana? Di sini ya nanti. Kanan sana sih atau sini? Sini. Oke, dadah.